Ya, Christine, tolong di admit yang di waiting room ya. Sebentar, 3 menit lagi azan. Tunggu 5 menit dulu, ini masih 42, ini baru separuhnya. Nanti saya gabung langsung aja 12 dengan 15. Nah, saya sepintas saja. Oke. Nah, kita ini sebenarnya mengulang materi yang pernah Anda pelajari di sekolah menengah. Ya, panas dan temperatur di chapter 12 ya. Nah, mari kita apa isinya di referensi di buku Cutnell yang kita gunakan. Jadi ini adalah bagaimana membuat penskalaan ya. Skala ini adalah dua jenis termometer ya. Yang satu dengan menggunakan skalanya ini adalah dengan menggunakan skala atau ini skalanya ya. Ini nanti menyatakan setiap kenaikan satu skala itu menunjukkan 1 derajat. Di sini juga demikian 1 derajat. Hanya membandingkannya adalah membandingkan antara skala Celsius dan Fahrenheit. Banyak nanti ya. Ada yang menggunakan skala Kelvin ya semutlak, ada yang menggunakan skala Reaumur ya. Nah, untuk mengecek adalah kita menggunakan sebagai titik acuannya adalah menggunakan skala Celsius. Jadi skala Celsius itu dengan menggunakan jadi misalkan saya ukur, ini campuran air dan es. Ya, nah skalanya kita menggunakan bahan yang ini biasanya bisa alkohol, bisa air raksa nih, masuk ke dalam kapiler di dalam termometer. Ini yang masih digital, yang masih manual ya. Jadi sifat pemuaian ya, karena setiap material baik itu liquid maupun solid, ketika kita panaskan dia akan memuai gitu. Ya, nah ini dia menggunakan cairan. Jadi ketika ini panasnya naik, ini juga memuai naik. Gitu. Ya, demikian pula yang Fahrenheit. Nah, acuannya adalah pada saat es ini membeku, ya, ini titik beku ya untuk es itu kalau adalah 0 derajat. Dan ketika saya panaskan terus lalu boiling, mendidih. Nah, jadi kita panaskan. Nah, titik didihnya itu ada di 100 derajat. Jadi ini ketika mulai mendidih, ketika Anda masukkan termometer gitu ya, dia
menunjukkan 100 derajat. Jadi ini adalah air mendidih, ya, boiling water. Nah, itulah sebabnya titik beku kita anggap sebagai, bukan dianggap ya, kita pastikan adalah 0 derajat skala Celcius dan titik didihnya itu ada di 100. Nah, kalau saya gunakan dengan termometer Fahrenheit, skala Fahrenheit, ya, ini ternyata es itu membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Gitu ya. Nah, terus titik didihnya 212 Fahrenheit. Nah, ini. Nah, sehingga rasio ini saya bisa bandingkan antara skala Celcius dan skala Fahrenheit. Nah, ini jadi kalau Anda bandingkan ya, ini 100, ini selisihnya berapa ini? 180 gitu kan. Ini 100, ini 180. Jadi kalau jadi ini 180 per 100. Gitu ya. Nah, kalau saya sama-sama bagi 20 adalah 9/5. Jadi itu nanti 5 derajat. Jadi 1 derajat Celcius itu rasionya adalah 9/5 dari skala Fahrenheit. Ya, jadi 5 derajat Celcius sama dengan 9 skala Fahrenheit. Nah, itu aja yang lah nanti juga dengan reamur gitu. Kalau reamur dia es beku itu 0 derajat. Tapi air mendidih nanti 80 derajat. Nah, gitu ya. Sehingga rasionya nanti adalah 80 per 100 atau 4/5. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau Anda mau membuat termometer sendiri ya silahkan yuk pakai cairannya ini. Jadi ini bisa alkohol, bisa menggunakan air raksa atau yang lain gitu. Kenapa alkohol per air raksa? Karena ini biar terlihat. Ya. Nah, ini yang dia manual, sekarang udah digital gitu. Jadi itu merubah sensornya itu merubah temperatur ya dari sifat panas lalu ditransfer menjadi listrik sehingga itu nanti muncul bentuknya adalah angka. Nah, itu yang digital ya. Oke, saya pikir manual digital prinsipnya sama, adalah untuk mengukur derajat panas kan gitu ya. Baik. Nah, ini hanya sebagai suatu bentuk contoh saja. Kalau misalkan seseorang ya kesehatan seseorang mempunyai ya temperatur di mulut kalau dipasangkan itu 96 derajat Fahrenheit ya. Nah, kalau itu Anda rubah menjadi skala Celcius berapa ya? Ya 96 Anda kurangi dulu 32. Kenapa 32? Saya kembali lagi ke sini. Selisihnya ini sebenarnya 32. Ya, kalau startingnya Celcius itu 0, di sini 32, kan ada selisih 32 derajat. Jadi temperatur yang terukur itu berapa, Anda kurangi dulu 32. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, selisihnya adalah sekian gitu. Nah, dari sekian karena ini Celcius ke Fahrenheit ini Anda rubah dari merubahnya ke Celcius ya ada balik gitu kan. Ya, 1 derajat tadi 9/5 Fahrenheit ya. Jadi ini 5/9. Jadi kalau Anda ukur ya ini adalah 37 derajat Celcius. Artinya apa? 98,6,6 Fahrenheit itu sama dengan ini kebalik ya derajatnya ya. 37 derajat Celcius dan seterusnya. Oke, ini di SMA sudahlah. Ya. Nah, sorry. Converting from Celsius to Fahrenheit temperature. Oke. Jadi ada apa namanya? Jadi kalau misalkan ini contoh kedua ya. Kalau suhunya itu -20 derajat Celcius itu Anda rubah ke Fahrenheit ya. Saya pikir ini tinggal Anda balik saja Anda rubah. Nah, tadi ini titik beku.
Ini yang masuk, baru masuk, ini ganggu nih. Ya, sorry ya. Nah, nah ini tadi. Jadi kalau Celsius dia 0 derajat. Kalau Fahrenheit tadi 32 derajat, titik bekunya. Ya. Nah, jadi tinggal Anda lihat selisihnya. Jadi artinya kalau sekian derajat Celsius itu adalah sekian derajat Fahrenheit. Ya, 20 itu identik dengan 40 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, ini Kelvin. Ya. Dalam derajat Kelvin, coba Anda lihat ini Celsius, saya bandingkan Kelvin dengan Celsius. Celsius ini titik bekunya 0 derajat. Ya. Tapi kalau Kelvin suhu mutlak adalah 0 adalah 273, sekian gitu ya, tapi kita ambil 273 aja. Nah, titik didihnya kalau air ini sama ya, ini menggunakan air itu 100 derajat, tapi kalau dipakai Kelvin adalah sekian. Ya, 273. Tapi kalau Anda lihat coba selisih skalanya dari 0 sampai 100 ini juga 100. Dari sini sampai sini juga 100. Ya, sehingga nanti mengubah dalam titik beku, maka derajat Celsius saya tambah dengan 273. Ya, karena menggunakan tadi selisihnya ini adalah 273,15 pada titik beku. Jadi ditambahkan. Ya, jadi misalkan saya mempunyai temperatur, ya temperatur kamar misalkan berapa, katakanlah 37 derajat, temperatur kamar 37. Maka dalam temperatur Kelvin nanti 37 saya tambah 273, ya 310. Ya, ditambahkan aja, itu bedanya kalau Anda menggunakan skala Kelvin. Lanjut. Nah, ini kita gunakan tetap ya, kita menggunakan manometer ya, pipa U seperti itu. Ini adalah kalau kita ini dalam kimia ya, kalau ini air saya panaskan maka akan muncul gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung udara ini dari apa? Naik gitu kan. Kalau saya pasang, apalagi ini saya tutup di sini. Nah, kalau ini saya tutup, jadi sebelum ini mengalami penambahan ya ini sejajar. Tapi ketika ini saya berikan panas, maka gelombang air ini akan menekan dan menekan itu akan menekan permukaan di sini sehingga di sini akan naik. Nah, selisih ruang ini ya, perbedaan ketinggian balang manometer ini bisa kita pakai sebagai indikator nanti di dalam merumuskan besaran fisika. Nah, apa itu? Nah, kira-kira begini gitu. Jadi ini untuk mengukur, jadi kalau saya gambarkan tadi suhunya, ya, ini ternyata garis linear ini, ya ini absolut, tekanan absolut, ini suhunya, yang ke kanan positif, yang kiri negatif. Titik potongnya yang tadi di 273. Nah, oleh karena itu, kalau Anda menggunakan derajat Celcius misalkan, Anda memiliki suhu 100 derajat Celcius misalnya, maka dalam temperatur Kelvin nanti ya 100 saya tambah 273 gitu. Ya. Ya. Karena ini sorry. Ya, melihat karena ini suatu zat cair kalau saya panaskan gitu ya. Antara panas dengan kalor lain nanti dalam termodinamika antara panas dan kalor itu hubungannya linear. Jadi kalau saya naikkan temperaturnya, panasnya pun akan, atau saya balik, panasnya saya berikan, panasnya ini saya tambah, maka temperaturnya akan naik. Jadi grafiknya itu linear. Begitu saya plotting, dia titik
grafik merah ini dengan sumbu X itu memotong di suhu di skala min 273. Oke. Nah, ini apa nih? Ya. Ini termokouple. Jadi termokouple itu adalah properti apa ya? Misalkan Anda gunakan kabel, tapi kabel itu untuk menghubungkan panas, lalu nanti untuk dilihat sifat elektriknya, ya. Ini listrik belum ya. Jadi listrik itu tergantung pada hambatan. Jadi kalau hambatannya naik, R-nya mau naik atau turun gitu. Nah, kita lihat. Nah, artinya di situ ada pengaruh perubahan hambatan dengan perubahan temperatur. Perubahan temperatur terhadap energi panas, perubahan hambatan nanti terhadap arus listrik. Ya. Nah, ini kita ukur pakai voltmeter, terutama arusnya. Ya. Nah, jadi kalau saya ukur misalkan ini objeknya ya, mau yang kita ukur, bendanya yang mau kita ukur, ya. Nah ini titik beku sebagai acuannya adalah 0 derajat. Ini menggunakan air ya, karena ini gambar ini kan sudah stop ruangnya ada ledakan. Kedengaran nggak? Halo? Kedengaran, Pak. Nggak, ada ledakan di belakang saya, kedengaran nggak? Enggak, Pak. Ya, mudah-mudahan. Saya lagi ada di di kampus. Ledakan keras sekali, khawatir. Mudah-mudahan bukan bom lah. Oke ya, saya lanjut dulu aja deh. 12. Atau sebentar ya. Coba recordingnya di stop dulu, nanti disambung lagi. Coba. Saya lanjut. Nah ini ingat, ketika ini temperaturnya adalah T0, kemudian Anda panaskan sehingga berubah temperaturnya, ya, misalkan dari T0 ke 1. Ya, sebentar. Nah, bisa. Jadi misalkan ini temperatur awalnya T0. Di sini T1. Ya. Bahwa akhir saya kurang awal T1 ya. Saya kurangi dengan T0. Ini perubahannya yang saya sebut sebagai delta T. Gitu ya. Nah, gitu kan? Jadi artinya berapa nih T1 ini sama dengan ya dari sini, kalau di sini maka T1 saya adalah T0 saya tambah dengan delta T. Ya, yang ini gitu. Nah, demikian pula penambahan temperatur diikuti oleh penambahan panjang. Oke. Jadi kalau ini mula-mula ini panjangnya di sini ya. Ini sebagai L0, di sini adalah L1, maka delta L-nya itu adalah berapa? L1 min L0. Ya. Nah, sama sehingga L1 saya ini sekarang berapa? Ya dari sini adalah L0 plus delta T. Ini linear nih. Nah, oke. Nah, ini yang kita pakai sebagai nantinya kita pakai ini ya. Nah, terus ini ceritanya yang warna ini adalah pertambahan panjangnya. Oke ya. Jadi kalau ini saya gabung, ini sama.
ini terpisah. Terus saya satukan, saya sambung, ya, saya sambung. Maka juga demikian, ya, panjang ini dengan panjang ini sama, panjang ini dengan panjang ini sama, ya. Nah, oke. Jadi ini adalah satu dimensi. Jadi hanya bertambah panjang. Kalau nanti plat gimana? Maka perubahannya adalah perubahan luas. Kalau dia 3 dimensi kubus, maka dia volume. Ya, nah, oke ya. Kita lihat berapa pertambahan. Nah, ini pertambahan panjangannya adalah seperti ini. Ya, bahwa ada kesebandingan delta L tadi, L0 dengan delta T. Kesebanding. Jadi kesebanding itu awalnya itu kalau boleh saya tuliskan delta L itu baru sebanding dengan L0 saya kalikan delta T. Ini baru sebanding nih. Maka perlu ada konstanta supaya dari sebanding ini menjadi sama dengan gitu ya. Lah, ini tergantung pada materialnya. Maka pertambahan panjang itu yang kita sebut sebagai yang ini sebagai koefisien mulai linier. Ya, koefisien sekali lagi koefisien mulai linier. Berapa besarnya? Lah, ini tergantung pada bahan. Besi dengan aluminium tentu alfanya beda. Ya. Dengan tembaga beda. Lah, ini tabelnya. Ya. Jadi kalau Anda lihat coba sini ya. Contoh misalkan ini apa? Aluminium. Dia koefisien mulai linearnya adalah ini, alfanya adalah sekian. Ya. Koefisien mulai volumenya 3 kali. Maka volume beta ini adalah 3 kali alfa. Karena volume. Kalau bidang luas ya 2 kalinya. Sehingga nanti adalah 46 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini material bentuk solid, padat. Ya, ada aluminium, brass, ya, konkrit, copper, tembaga, ya, gelas. Gelas ini gelas, ya, tapi jenisnya adalah gelas secara umum. Nah, ini pirek. Pirek koefisien muainya itu rendah. Artinya pirek ini lebih sulit untuk memuai. Ya, maka biasanya yang sulit memuai itu adalah material itu adalah tahan panas, lebih tahan panas ketimbang gelas secara umum pada umumnya. Maka kalau Anda beli alat makam yang terbuat dari pirek, maka dia lebih mahal gitu ya. Oke. Ini iron besi atau baja. Ini sekian. Lead, nikel, quartz ya, silver, perak ya. Nah, silakan ini Anda lihat koefisien ini semakin kecil dia akan semakin sulit untuk menerima panas. Ya, artinya dia akan lebih kuat. Ya. Baja misalnya, coba kita lihat iron steel ya. Ini kan kecil ya kalau Anda bandingkan dengan aluminium sehingga ini koefisien muainya lebih. Ini biasanya material yang begini dia lebih keras. Ya, lebih keras. Nah, terus Nah, ini kita ada kesulitan untuk mengukur muai panjang. Ya. Kalau Anda mengukur koefisien muai tapi bentuknya adalah cair liquid ya. Ini bensin, karbon tetraklorид misalnya, etil alkohol, gasolin, merkuri, metil alkohol, air gitu ya. Ya, Anda kesulitan mengukur bagaimana pemuaian panjangnya gitu kan. Nah, tapi muai volumenya bisa kita ukur. Pakai apa ya? Pakai gelas ukur aja gitu. Ya. Jadi kalau Anda letakkan di dalam gelas ukur, ya, misalkan ini gelas ukur Anda di biologi gitu. Oke ya. Nah, ini. Jadi ketika mula-mula permukaannya sekian, lalu kita panaskan, diberi kalor, lalu dia naik, katakanlah naik sekian.
beda tingginya adalah H. Maka volumenya itu apa? Ya H kali luas penampang kan? H kali H. Ya, ini luas penampangnya adalah H. Nah, ini volumenya. Nah, tentu koefisien muainya ini adalah menggambarkan seberapa tinggi dia akan naik. Ya, seberapa tinggi dia akan naik ini. Ya, maksud saya ini seberapa tinggi dia akan naik. Ya. Nah, benda-benda yang mudah memuai itu biasanya besar koefisien muai volumenya. Karena apa? Dia semakin tinggi kan volumenya semakin besar. Nah, sehingga mungkin kalau Anda mau elaborasi dengan menggunakan berapa koefisien muai panjang air, ya tinggal ini kita bagi 3 gitu. Ya, kan ini kan 3 kalinya. Koefisien macam panjang dan volume. Nah, Anda bisa lakukan dengan cara itu. Oke. Nah, ini pemasangan, saya pikir sama ya, ini Anda mau memasang apa ini? Keramik ya. Nah, keramik itu juga memuai gitu kan. Nah, keramik itu bisa granit, bisa batu alam, mungkin bisa marmer dan seterusnya. Ya. Nah, ini harus diperhitungkan. Maka ketika kita masang benda-benda yang mudah memuai, maka harus dikasih sela. Kalau enggak ya melendung begini gitu. Kalau dia rapat nggak ada sela, nggak ada nut gitu ya. Kalau tukang kan disebut nut gitu ya. Ini batas antara bidang satu dengan bidang dua ini kayak kasih nut, sehingga nanti kalau dia memuai dia tetap tidak mengangkat. Jadi kalau ini rapat ya dia akan melengkung seperti ini. Nah, ini apa, jalan tol atau mungkin rel sama ya. Jadi ini adalah penahannya ya, supportnya penahan. Lalu ini adalah benda yang akan Anda pasang, apakah itu baja ataukah yang lain. Nah, ini tentu kalau ini adalah beton, beton itu lebih sulit menerima panas ketimbang logam. Ya, sehingga logam ini akan memuai, tapi beton mungkin juga memuainya itu lebih kecil ketimbang beton. Ya. Jadi ketika jaraknya itu tidak Anda kasih sela dari panjang logam ini, steel ini, ya dia akan melengkungnya bisa nanti merundung begini gitu ya. Ya, maka harus ada kasih sela. Itu dampak dari efek pemuaian. Nah, ini ya perhitungannya sama. Nah, ini juga begitu. Ya. Ini mengatakan apa ini, brass dengan steel, baja. Ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Ketika saya panaskan, dia melengkung ke kanan. Ketika saya dinginkan, melengkung ke kiri. Kesimpulannya apa? Nah, ini bimetal nih. Apa kesimpulannya? Mana koefisien muainya? Lebih besar brass atau steel? Yuk, ada yang berpendapat? Halo? Mana yang lebih cepat memuai? Brass atau steel? Wah, ini harus ditunjuk nih. Siapa nih? Karen Yesia? Karen? Iya, Pak. Antara brass dengan ini, kalau gambar ini secara logik, mana koefisien muainya yang lebih besar? Yang brass atau yang steel? Steel bukan, Pak? Ya? Kalau Steel bukan, Pak? Kalau saya panaskan kan berarti steel ini yang lebih muai lebih panjang. Logikanya kalau dia lebih panjang, dia melengkungnya ke kanan atau ke kiri?
Sulit ya. Ah, oke. Dari logika ini kalau belum ketemu, ya, Anda lihat di tabel tadi. Beras dengan steel. Nah, beras berapa? 19. Steel berapa? Mana steel ada nggak? Ah, ini. Berapa? 12. Mana yang lebih besar? Beras. Ya. Oke. Jadi dia semakin besar dia lebih mudah memuai. Ya, nah maka ilustrasinya kalau dia lebih besar memuai ya dia akan melengkung kiri. Tapi benda-benda yang lebih besar memuai, dia lebih cepat menyerap panas. Ya. Nah, jadi ketika kita dinginkan, dia lebih cepat juga. Di samping dia lebih cepat menyerap panas, itu juga mempunyai sifat lebih cepat melepaskan panas. Setuju? Jadi semua benda yang mudah menyerap panas itu juga lebih cepat melepas panas. Besi itu Anda panaskan, dia cepat menyerap, tapi dia lebih cepat dingin gitu. Ya, karena dia lebih cepat melepaskan panas. Apalagi yang dia koefisien muainya itu lebih besar, dia lebih cepat menerima panas, tapi juga lebih cepat dingin. Jadi kalau misalkan sama-sama nih besi Anda panaskan 100 derajat, aluminium Anda panaskan 100 derajat gitu ya. Maka aluminium itu akan lebih cepat dingin daripada besi. Oke. Jadi saya simpulkan bahwa benda yang lebih cepat menyerap panas akan lebih cepat juga akan mengeluarkan panas. Itu sama nanti Anda. Ya. Setelah Anda bekerja nanti akan mudah Anda mencari uang. Cepat mencari uang, tapi uang yang Anda perlu itu akan cepat juga Anda keluarkan. Gitu. Karena keinginan kadang-kadang itu hal-hal yang tadinya nggak perlu Anda beli, wah akhirnya beli, punya uang kan gitu kan. Nah, benda pun juga demikian. Ya. Oke. Oke. Oke ya, jadi sekali lagi kalau tadi sebenarnya saya hanya memancing secara logik. Nah, logiknya ketika dia melengkung kanan, ya, ketika dia melengkung ke kanan, maka ini yang beras ini dia akan lebih cepat memuai. Koefisien muai panjangnya lebih besar. Nah, oke. Oke. Next, apa lagi nih? Nah, ini apa nih? Teko. Nah, di dalamnya ini apa nih? Ini adalah heating, pemanas. Ini saya alurkan listrik, ya. Lalu ini apa ini? Ini untuk apa namanya? Tisu elektrik, pemutar itu, kompor lah, ya. Begitu tek, nyala, ini gas mengalir, ya. Ya, bukan gas, tapi ini adalah panas, ya, panas yang mengalir. Atau kalau ini dari listrik, ya. Ini sebagai regulator, ya, regulator untuk knob, ya, untuk on off ya, karena ini juga bimetal nih, ya. Ini kan menggambarkan gini ya, sebelum ini masih off, ya, dia lurus, tapi begitu saya on kan, saya on kan, ya, saya on kan dia mengalir nih panas nih, gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam ini, ke dalam teko Anda gitu, ya. Nah, ketika saya dinginkan ketika ini kita off kan, ya sudah, yang tadinya ini karena panas kan dia akan melengkung, ya, setelah ini melengkung gambar gini, tapi setelah nanti seimbang lagi dia akan lurus lagi, ya. Oke, itu hanya sebagai ilustrasi. Nah, ini tadi memasang ini lubang, terserah mau memasang ini keramik, bisa dalam bentuk keramik itu bisa
Ya, bahan keramik, bisa mungkin juga itu adalah logam, ya, bisa juga dalam bentuk batu alam, ya. Nah, ini Anda harus melihat pola seberapa besar NAT atau batasan ini Anda berikan tergantung materialnya, ya, berapa material. Kalau dia cepat memuai, mestinya ini NAT ini harus lebih besar. Karena apa? Kalau enggak nanti ini akan dempet berbenturan, gitu, sehingga ini akan terangkat. Nah, kalau sudah terangkat, masuklah oksigen ke dalam ya lantai itu. Gitu. Kalau sudah oksigen sudah masuk, ya sudah. Itu mudah sekali terlepas. Oke. Nah, ini bentuk material yang dia 3 jenis. Ya, tadi brass, steel, ya, ini lead. Silakan dicek itu apa lead. Ya. Nah, jadi ini mana yang lebih cepat memuai gitu ya. Nah, jadi kalau ini lebih cepat dari tadi kan brass lebih besar dari steel gitu ya. Tapi misalnya lead ini akan lebih besar dari steel. Ya. Sehingga yang tadinya rata permukaannya itu akan menjadi ini membuat permukaan 1, 2, 3 ini enggak rata. Ya. Itu dampak dari pemuaian. Nah, ini sekali lagi tadi pemuaian volume kaitannya bahwa ini 3 kali alfa. 3 kali koefisien muai panjang. Ya. Nah, sama ini ya. Ini adalah apa nih? Radiator. Nah, ini yang laki-laki ini. Di mobil Anda itu ada pendingin mesin ya, yang bagian depan itu ada radiator. Lalu ini adalah cadangan coolant-nya. Jadi ketika mesin Anda panas dengan ini, tapi sifat coolant ini ketika saya panaskan sebagian akan memuai. Ya, kalau temperaturnya tinggi kan, sehingga dia akan berkurang. Nah, kalau berkurang ini ada masuk uap panas, gitu kan. Nah, uap panas inilah yang menyedot nanti uap itu tukeran dengan cair. Jadi cairan ini akan masuk ke radiator Anda. Ya, masuk ke radiator. Nah, yang repot kalau radiatornya ini bocor. Ini kadang-kadang dampak karena korosi ini akan bocor. Kalau bocor, ya ini cepat habis nih masuk ke sini. Nah, yang terjadi ketika kecepatan masuk ke radiator ini tinggi, dan di sini pun akhirnya habis, ya sudah. Di temperatur indikator di dashboard Anda itu temperaturnya akan sangat tinggi. Jadi Anda harus lihat ketika membawa kendaraan, ya dilihat itu indikator temperaturnya. Ya, jangan-jangan ketika temperaturnya tinggi ini jangan-jangan masalah yang pertama Anda lihat ini di sini. Ya, proses pendinginan mesin lewat radiator ini. Nah, ini hanya contoh saja, saya pikir ini sudah bagaimana mengerjakannya, saya pikir nggak perlu. Nah, ini apa nih? Jadi ekspansi perubahan apa namanya ini? Ini keran ya. Ya, keran ketika saya buka ya. Ini adalah cerobongnya ya. Kalau ini saya buka ya ini dia akan keluar. Nah, tapi di dalamnya ini ada es. Nah, es ini ketika air mengalir antara air dan es terjadi pergesekan. Nah, kalau gesekan pasti muncul panas gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan apa ini? Menggambarkan hubungan antara kerapatan dan temperatur. Yang vertikal ini kerapatan, yang ini temperatur. Nah, maka di dalam maksimal, ini nanti maksimal di suhu 4 derajat. Ini yang kita sebut
paradok. Jadi antara 0 sampai 4 derajat itu terjadi paradok. Kenapa paradok? Tidak linear antara panas yang diberikan dengan temperatur yang naik. Itu enggak linear. Tapi setelah itu linear. Ya, maka batas paradok itu ada di puncaknya di 4 derajat. Ya. Jadi kalau nanti di dalam perhitungan termodinamika, ketika Anda memanaskan es menjadi atau mencairkan es, ya, maka di suhu 0 sampai 0 itu berarti masih es batu ya. Sampai 4 derajat ini masih es gitu. Ya, bukan langsung cair lah. Setelah 4 derajat baru nanti keluar es ini dalam bentuk liquid, cair. Ya. Jadi ketika titik beku itu ada jadi 4 derajat itu adalah sudah mulai membeku, tapi belum seluruhnya beku. Nah, sehingga apa? Dia menyerap panas, tapi tidak merubah fase dari es maupun cair. Nah, ini yang kita sebut itu wilayah itu adalah paradok. Oke, nah ini apa nih? Nah ini yang nanti kita pakai sebagai, coba kalau Anda lihat, Anda sedang memegang ini kopi panas. Jadi artinya apa? Kopi yang panas ini akan ketika Anda lihat habis megang panas, tangan Anda kalau Anda raba itu panas gitu. Karena apa? Terjadi transfer energi panas dari kopi ke tangan Anda. Ya. Demikian pula ini es. Kalau Anda memegang segelas gelas yang di dalamnya ada es, sebenarnya Anda memberikan kalor kepada es. Kalau ini adalah kopi memberikan kalor kepada tubuh Anda. Ya. Nah, ini gitu. Jadi kalau begitu, kesimpulan apa? Kopi lebih panas dari tubuh. Maka ini tubuh Anda lebih tinggi temperaturnya daripada es. Jadi konklusinya bahwa energi panas itu mengalir dari temperatur yang tinggi ke yang rendah. Gitu ya. Karena apa? Temperatur, energi itu adalah itu bentuk panas itu adalah bentuk energi. Ya, uang Anda itu juga energi gitu. Ya, dengan uang kan kita bisa kemana-mana. Ya. Jadi kita punya tugas. Kalau Anda mempunyai rezeki lebih, ya berikan energi yang lebih itu kepada yang lebih rendah. Nah, ini yang kalau mohon maaf, yang dalam ajaran Islam itu adalah sedekah. Gitu ya. Jadi fisika sedekah. Oke. Nah, lalu mengukur berapa ini panas yang mengalir, ya. Nah, ini muncullah ini asas Planck. Jumlah kalor itu adalah massa yang dipindahkan. Massa dari ini, C itu adalah kapasitas panas, dan delta T itu perubahan suhu. Ya. Ini kapasitas panas. Jadi MC, delta T ini udahlah di SMA, SMP juga sudah kita sondingkan, tapi sebenarnya inti di dalam secara mikroskopik itu apa? Nah, di perguruan tinggi harus diperdalam. Oke. Nah, ini apa nih kapasitas panas? Beda-beda. Aluminium, copper, gelas, ya. Ini human body itu ya tubuh kita ya, tubuh manusia itu temperaturnya kira-kira rata-rata sekian lah ya. Ya. Ini es ya. Ini iron ya, besi atau baja, silver dan seterusnya, ini yang liquid. Ya, ini kapasitas panas. Air mana? Ada nggak air? Water nih, pada suhu sekian derajat adalah sekian. Itu adalah kapasitas panasnya. Oke. Nah, ini hanya contoh untuk perhitungan perubahan suhu dalam suatu sistem ya. Dalam waktu setengah jam,
ya 65 kg ya jogger ya dapat memperoleh panas sekian atau mengeluarkan panas sebesar ini. Ya, panas ini berpindah dari tubuh ke ya sekeliling kita. Ya, termasuknya adalah ke dalam tubuh kita sendiri, mungkin juga yang lain gitu ya. Nah, lalu ketika panas itu tidak berkah, bagaimana would be the body temperature increase. Ini menghitung berapa perubahan temperatur di dalam tubuh. Ya, ini hanya memasukkan angka saja lah ya. Kan gitu ya, kalau Anda misalkan olahraga, Anda dalam suasana yang kedinginan, maka disarankan Anda bergerak, olahraga. Karena apa? Dengan olahraga itu akan meningkatkan temperatur tubuh kita, sehingga akan terasa hangat. Saya pikir kalau biologi erat dengan kerja di lapangan, ya ada di pegunungan dengan ketinggian tertentu, dia dingin, ya. Jadi kalau Anda diem saja gitu ya, Anda akan semakin kedinginan, ya. Maka dipakai gerak-gerak itu untuk memperoleh panas tubuh. Nah, konon ada kasus ketika itu orang yang tersesat di salju, ya, untuk bertahan melawan dinginnya salju, ya, dia melakukan gerak entah sebentar berapa menit setelah durasi beberapa jam gitu, dia push up, kemudian push up lagi. Itu sebenarnya adalah untuk menghangatkan tubuh. Oke, nah ini pengukuran panas. Ini yang kita sebut sebagai kalorimeter ya. Saya pikir ini nggak perlu ya. Nah, yang penting mungkin di sini ya. Ini fase suatu bahan. Jadi ada 3 fase nih ya. Solid, ini padat, liquid, cair, dan flavor, gas. Nah, ini perubahan dari solid. Ya. Solid ke liquid, ini kita sebut sebagai melting, meleleh. Sementara liquid ke solid kita sebut sebagai freezing atau freezing, ya, pembekuan, beku. Dari liquid ke gas, evaporating, ya, menguap. Kemudian dari contoh apa nih, liquid ke gas, ya, Anda merebus air setelah temperatur 100 derajat dia berubah liquid menjadi uap air. Air rumusnya H2O. Nah, uapnya rumus kimianya juga H2O gitu. Ya. Jadi sama-sama H2O. Kalau ini air H2O, di sini juga H2O. Ini H2O dalam fase liquid, cair, di sini H2O dalam fase flavor, gas. Ya. Nah, ini juga demikian, solid. Ya, berubah gas. Misalkan apa? Camper. Camper itu silakan cari rumus kimianya apa gitu ya. Maka di sini rumus camper dalam fase solid, padatan gitu. Tapi ketika dia gas juga rumus kimianya sama gitu. Dengan fase solid, hanya fasenya dia berpindah menjadi gas. Kan gitu ya. Nah, ini yaitu sebagai sublimasi ya, dari padat ke gas. Nah, kondensasi ini adalah pengendapan, ini adalah sama ini istilahnya. Ya, dari gas ke padat atau dari gas ke cair. Ya. Atau dari cair ke uap evaporator, atau kalau bahasanya mengembun lah ya gitu ya. Pengembunan. Oke. Grafiknya akan begini. Jadi grafik panas yang saya berikan terhadap temperatur. Contoh misalkan, nah tadi ini es pada suhu sekian. Nah pada suhu 0 derajat dia mulai melt, ya, mulai meleleh sampai temperatur tertentu terus naik, gitu ya.
Nah, di sini mulai mendidih. Nah, begitu mendidih nggak langsung uap. Itu ada panas dulu yang harus diterima, diserap. Tapi ini stabil gitu. Tapi dia mengumpulkan panas. Nah, sehingga setelah dia panasnya memenuhi, baru dia akan menguap. Dan gitu ya. Nah, jadi grafiknya kira-kira. Baik. Konsep example 3 ini adalah penyimpanan energi. Itu yang kita sebut sebagai ini tadi, panas laten. Itu adalah energi yang tersembunyi, energi yang tersimpan. Dan kita sebut sebagai panas laten. PKI adalah bahaya laten. Apa sih itu? Itu adalah isme paham yang itu tersembunyi, yang itu bisa muncul lagi, kan? Maka disebut sebagai bahaya laten. Jadi itu nggak hilang gitu, karena paham itu nggak akan hilang, ya. Tapi ada kesempatan yang memungkinkan, maka dia akan muncul lagi, ya. Nah, itu disebut sebagai, kalau di dalam panas yaitu panas laten. Nah, ini adalah contoh apa nih? Nah, ini ya, panas laten, titik didih. Nah, ini titik panas evaporasinya. Ini melting point. Ambil contoh aja misalkan air, ya. Ini mestinya sorry. Oke. Jadi ini es 0 derajat dia mulai mencair. Tapi 100 derajat dia memulai mendidih, gitu ya. Nah, panas latennya sekian. Ini latent heat of evaporation. Oke, LV dan ini LF. Fusi itu penggabungan. Ya, oke. Saya pikir di bab ini itu ya, konstanta temperatur, keseimbangan. Nah, ini saya pikir grafik apa ini, menggambarkan apa namanya, barometer tekanan, ya, keseimbangan tekanan, ya. Ini kaitan dengan tekanan terhadap temperatur. Jadi gini, ini menggambarkan bahwa benda ketika kita tekan temperaturnya akan naik. Maksudnya gini, apa ya contohnya? Ban, ya lah. Ban mobil, ban motor itu Anda pompa terus, pas, sehingga itu ada batas yang menyatakan itu tekanan. Ya, indikatornya bisa Anda lihat di dalam indikator tekanan. Ya, nah, batas itu maka dia akan eksponensial. Ketika ini sudah melewati batas dan itu Anda paksakan lagi, ya itu akan meledak. Kan gitu. Balon itu dia kapasitas volumenya hanya tertentu, itu menggambarkan tekanan di dalam balon yang Anda tiup itu hanya sekian. Tapi kalau Anda tiup terus, ya balon itu akan pecah. Jadi itu artinya apa? Itu sudah melewati batas kemampuan tekanan yang bisa ditahan oleh material, mungkin balon, mungkin ban atau yang lain. Ya. Jadi maka sebenarnya secara spesifik benda-benda yang ditekan itu pasti ada nilai batas ambangnya berapa sih, itu pasti ada. Ya. Oke. Nah, ini apa nih? Nah, ini press apa namanya? Parfum Anda ya, spray. Ini tekan ada gas ya, ini adalah cairan, ini pipanya, ini cairan parfum Anda. Ketika ini Anda tekan, ya toh, maka ada tekanan gas ini. Nah, tekanan gas ini justru ini akan menyerot atau akan menyedap apa? Ini oksigen. Kalau ini udara ini masuk, nanti blub keluar sini. Tapi di sisi lain ini oksigen keluar. Ketika ini cairan masuk. Nah, nozzle ini akan mengeluarkan spray.
ini spray. Ya. Jadi ini cairan tuh lewat sini spray. Ya, semprot nyamuk, kemudian itu alat apa namanya? Parfum yang Anda pakai itu akan seperti itu. Ya, itu prinsip yang kita gunakan. Nah, ini tekanan dengan temperatur tadi. Ya, ini kurva fusion, ya, ini kurva untuk melting, pressing. Ini pemanasan, ya, menambah tekanan, ini mengurangi tekanan, ya, gitu. Grafiknya perbandingannya kira-kira seperti itu. Sama seperti tadi, ini prinsip kerja dalam tadi tabung Anda untuk ini contoh saja. Nah, ini apa nih? Sorry. Kelembaban, humidity, ini kelembaban. Ya, untuk melihat kelembaban udara. Ya. Ini udara lembab. Ini adalah mesin penyedotnya ya. Ini sirkulasi refrigeran ini ya. Ini sebagai kumparan ya. Kumparan, lalu Anda aliri listrik, maka ini udara lembab. Nah, ini adalah yang sudah nggak lembab keluar. Karena apa? Terjadi proses di sini. Ini fan ya. Apa namanya? Kincir. Untuk mendinginkan ini juga supaya jangan terlalu panas. Ini merubah yang lembab, kemudian masuk ke sistem yang ini panas, sehingga yang lembab itu nggak panas lagi gitu. Nggak lembab lagi, udah panas. Ya, nah ini bisa juga Anda lakukan sebagai mesin pemanas, heater, ya, mesin heater. Kalau mesin pendingin AC kan itu dari udara panas, tapi keluarnya ke udara dingin. Tinggal balik aja siklusnya. Itu nanti di dalam termodinamika. Oke. Dulu habis ya ini ya. Oh ya, ini habis. Oke. Nah, saya langsung ke yang bab 15. Waduh, tinggal 10 menit lagi ya. Saya percepat aja. Karena ini juga saya hanya menyampaikan ya prinsip lebih detail dan juga contoh-contohnya, karena itu rumusnya di dalam fisika dasar yang Anda pelajari di SMA nggak beda jauh. Ya, cuma saya akan tekankan konsep apa mungkin itu bisa Anda pakai nanti di dalam ilmu biologi. Apa namanya, konsep fisikanya itu Anda bisa terapkan nanti, entah itu nanti di bagian apa biologi yang Anda bisa terapkan. Oke, jadi panas itu prinsipnya gini. Ini sistem. Misalkan di kamar Anda itu sistem. Di luar kamar Anda itu surrounding, itu di lingkungan. Ya. Ketika di dalam lingkungan itu memberikan panas, maka sistem Anda akan bekerja. Nah, di sisi lain jadi artinya sistem itu memberikan kerja kepada lingkungan. Ya, tapi bisa juga nanti tergantung pada panasnya ini berapa gitu. Kalau ini sistemnya ini lebih panas, ini lebih dingin, atau sebaliknya di sini lebih panas, sistemnya lebih dingin, nah ini dia akan terbalik aja gitu kan. Kalau ini lebih panas, ini lebih dingin, maka kerjanya dia akan memperoleh kerja atau memperoleh energi, mengeluarkan energi, jadi eksoterm. Tetapi ketika di lingkungannya itu lebih tinggi dari sistem, maka ini akan menyerap energi. Sistemnya akan menyerap energi, ini sistem melepaskan energi. Gitu. Nah,
prinsipnya ini lingkungan. Nah, contoh begini, di kamar Anda itu tertutup, ya, sementara di luar itu katakanlah panas, ya, karena sedang terik. Maka sebenarnya apa? Panas akan masuk ke dalam kamar Anda, sehingga kamar Anda itu akan menyerap panas, kan gitu ya. Nah, di sisi lain ketika kamar Anda lebih panas ketimbang di luar kamar Anda, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bukan menyerap, tapi justru panas yang ada dalam kamar itu akan keluar ke sekeliling. Itu melepaskan energi. Nah, intinya itu di termodinamika. Ya, ini bahasa apa namanya, termodinamikanya seperti itu. Nah, masalahnya apa? Ada syarat. Di dinding sistem ini sifatnya ada dua. Yang pertama adalah kalau dia diabetes, bukan gula ya, diabetik. Ya, artinya apa? Dinding ini memungkinkan panas itu masuk. Tetapi ketika tidak memungkinkan panas ini masuk, jadi itu nggak ada energi yang masuk maupun energi yang keluar. Maka itu sistem itu kita sebut sebagai adiabatik. Yang satu adalah diabatik dan yang adiabatik. Nah, maka di dalam termodinamika nanti tinjauannya ya tergantung sistemnya ini dia bersifat diabatik atau adiabatik. Itu ya. Oke. Nah, ini sama ya dari prinsipnya. Nah, ini begini nih. Ini dinding diatermal. Ya. Ini misalkan apa nih? Silver, ya, perak. Ini diatermal. Jadi kalau A itu temperaturnya lebih tinggi dari B, maka nanti ada panas yang mengalir dari A ke B. Ya. Sehingga kalau ini saya dekatkan nanti akan mencapai titik keseimbangan antara temperatur di A dan di B sama. Ya, itu keseimbangan. Nah, ketika dia adiabatik, saya dekatkan ini nggak ada panas yang dari A ke B atau B ke A, itu nggak ada. Maka kalau saya dekatkan, karena tidak ada aliran panas dari A ke B atau sebaliknya, maka temperaturnya tetap sama gitu. Ya. Nah, gitu. Dia akan tetap sama. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Hukum ke nol termodinamika. Ya. Hukum ke nol. Jadi apa itu hukum ke nol? Keseimbangan ini nanti kalau ini sistemnya, ya, misalkan gini nih, ini benda ini panasnya misalkan 80 derajat. Di sini benda itu 40 derajat. Maka akan terjadi transfer panas dari A ke B. Jadi dua ini menjadi satu sistem. Tapi ingat, satu sistem itu di luar sistemnya ada surrounding, ada lingkungan. Nah, akhirnya setelah ini nanti seimbang antara A dan B, lalu A dan B itu temperaturnya sama, seimbang, terus membuat seimbang lagi dengan lingkungannya. Ya. Jadi ketika nanti A, ya, ruang A itu seimbang dengan C itu lingkungannya, kemudian B itu seimbang dengan C lingkungannya, maka itu pasti dipastikan bahwa A dan B itu juga akan seimbang. Itu yang kita sebut sebagai hukum ke nol. The zeroth law of thermodynamics. Ya. Oke. Nah, prinsipnya perubahan seperti tadi. U itu usaha ya, ini panas, bahwa perubahan usaha itu ternyata sama dengan panas. Itu intinya UF min UI ya, UF. Ini F itu final, akhir. I itu initial, awal.
Jadi usaha awal saya kurang akhir, itu perubahannya seperti tadi yang depan sudah saya katakan. Ya. Nah, nanti Ki ini bisa positif, bisa negatif. Kalau dia positif maka eksoterm. Kalau dia eksoterm itu dia menghasilkan panas. Ya. Kalau dia negatif endoterm, dia menyerap panas. Karena prinsipnya itu hanya melepaskan atau menyerap, udah gitu aja di dalam termo itu. Ya. Oke. Nah, ini juga begitu. Ternyata panas yang digunakan itu adalah sama dengan kerja. Ya. Nah, tapi saya nggak akan turunkan ya dengan menggunakan persamaan diferensial. Biologi lebih kepada sebenarnya termodinamika ini nanti implementasinya untuk apa. Ya, tapi kalau fisika ya diturunkan sampai persamaan-persamaannya. Ya, jadi lebih ke aplikasi termo itu kemana gitu ya. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai hukum pertama termodinamika. Apa itu? Bahwa perubahan energi dalam itu sama dengan perubahan panas yang diberikan dengan kerja yang dilakukan oleh sistem itu. Itu yang hukum pertama. Ya, oke. Nah, ini yang saya katakan tadi. Itu prinsipnya sama. Cuma kalau ini sudah menggunakan angka-angka, hanya contoh saja. Ya, oke. Nah, ini saya pikir contoh nanti bisa Anda lihat ya. Nah, ini akhirnya begini. Saya punya logam, saya panaskan. Dan saya bawa, waduh nggak kelihatan. Bentar, saya nggak usah pakai background aja. Setting. Kelihatan ya. Kalau ini logam, ini kebetulan bolpen, ini saya panaskan di ujung, ini korek, kelihatan ya. Nah, kalau ini saya panaskan, itu tidak semerta-merta cepat, tergantung ini tadi. Ya, kemampuan dia menyerap panas. Benda-benda yang mudah menyerap panas, maka dia akan cepat ngalir panas itu. Ya, dan koefisien Moe-nya tinggi. Ya. Tapi ingat bahwa begitu saya nyalakan pada detik kesekian, terus langsung sekian detik berikutnya di sini panas. Tidak. Itu terjadinya itu pelan-pelan. Ya. Jadi kalau ini saya panaskan, saya bakar. Ujung ini saya pegang panas, di sini belum panas gitu. Tapi lama-lama panas itu akan merambat sampai ke ujung. Nah, proses perambatan ini terjadi secara apa namanya sektoral yang kita sebut sebagai kuasi apa tadi? Nah ini ya kuasi statik. Jadi prosesnya itu terjadi secara pelan-pelan. Ya, sorry. Nah ini isobarik itu berlaku pada tekanan tetap. Ini volume tetap isokorik, isotermal pada temperatur tetap, adiabatik itu tidak ada transfer panas. Bar, isobar, kalau bar itu tekanan, core itu volume, termo ya termal, itu berkaitan dengan temperatur. Itu prosesnya. Bar. Ini bergeser nih. Taruh bawah. Nah, ini prinsip pengukurannya ya. Nah, ini saya pikir sama, ini kayak piston gitu ya. Ini saya kasihkan benda lah, ini ada liquid. Atau ini saya panaskan. Kita panaskan, ini dia memuai ini sehingga ini mengangkat. Ya. Atau ini saya berikan aliran air. Air mengalir masuk sehingga ini volume air bertambah ini tinggi. Ya. Ini bertambah tinggi. Ini volume akhirnya volume awal. Ya, perubahan volume ini delta V. Nah, tergantung berapa tekanannya gitu. Lah F kali S ini kan energi atau usaha ya. F itu adalah berlaku adalah tekanan, saya kalikan A,
Kan gitu ya. Ingat kan bahwa P itu F per A. Ya, kan gitu kan berarti F saya adalah P kali A. Ya. Nah, ini jadi F-nya itu adalah F ini. Ya. S-nya tetap yang itu, maka P kali A ini adalah sebagai F. Nah, A kali S itu apa? Perpindahannya. A itu apa? Luas penampang. Nah, ini kan perubahan. A, luas penampang kali perubahan panjang itu kan volume. Nah, maka kerja itu adalah P delta F. Ya, ini. Baik. Nah, ini contoh saja, hitung. Nah, ini Anda perhatikan. Ini tekanannya, ini volumenya. Dia tekanannya sama, tapi volumenya berubah. Artinya apa? Ini proses ini terjadi pada apa yang tetap ini? Halo? Mohon responnya. Yang tetap apanya nih? Lydia? Lydia? Wah. Fatan. Wah, ini di depan laptop nggak nih pada? Halo? Loh. Dulu ini kayaknya bubar, ini nggak ada. Iya, Pak. Ah, Fatan. Yuk lihat tadi Fatan. Lihat nggak? Kenapa, Coba. Pak? Grafik ini yang tetap apanya, Tan? Ini kan grafik tekanan terhadap V, yang tetap apanya nih? Tan? Tan? Tekanan ya, Pak? Iya, Pak. Ya, tekanannya kan tetap ini nggak berubah. Ya, yang berubah siapa? Volumenya. Volumenya awal di sini dengan tekanan P, volumenya yang akhir di sini, tekanannya juga tetap P gitu. Jadi ini tekanan yang tetap. Maka prosesnya apa ini? Yang tekanan tetap tadi. Tekanan diukur pakai apa? Barometer. Maka prosesnya adalah isobarik. Oke. Nah, kalau yang ini, apanya yang tetap? Volume, Pak. Volumenya. Volumenya tetap. Volumenya tekanannya P1 ya segini. Tekanannya P2 ya segini gitu. Yang berubah siapa nih? Yang tetap apa? Volume. Maka prosesnya disebut isokorik. Yes. Isokorik. Ya. Lanjut. Nah, lalu ini apa ini? Ini hanya sekedar ya. Bentar, saya pindah dulu. Ya. Nah, ini grafik tekanan terhadap volume. Ya. X ini adalah pada temperatur rendahnya ini, temperatur tingginya ini. Ya. Nah, coba Anda lihat nih tekanannya sama nggak? Nggak sama. Ya. Di awal tekanannya di sini. Kalau saya tarik ke sini, oh sekian. Nah, di sini oh sekian, jadi tekanannya berubah, tapi volumenya juga berubah. Jadi ini nanti kaitannya bahwa itu pasti akan mana tadi ya, bahwa kalau ini saya pakai sebagai, ya, saya ilustrasikan kira-kira gini, ini saya tarik sini.
ini sebagai P1, ini saya tarik ke sini, ini sebagai P2, ya, di sini V1, ini V2. Maka P1 V1 itu pasti akan sama dengan P2 V2. Apa ini? Konstan. Artinya apa? Anda punya persamaan gas ideal bahwa PV boiler galusa PV per T itu juga konstan. Ya. Jadi ketika konstan ini tidak mengandung unsur T, bahwa ini hanya P dan V, maka ini berlaku pada T-nya ini dianggap tetap. Tetap T-nya. Nah, temperatur tetap namanya isothermal. Oke? Tahu. Next. Nah, ini isothermal itu contoh saja. Oke, nah ini isothermal kalau saya gambarkan grafiknya kira-kira begini. Oke lah ya. Ini saya pikir teori kinetik, oke, tiga energi kompresi. Wah, ini udah jam anu nih, sudah. Sebenarnya ini sama dengan anu ya. Karena kalau sudah persamaan ini sama dengan yang di SMA, ya. Apakah itu nanti dalam kondisi bermacam-macam, saya pikir ini bisa dipelajari sendiri. Nah, ini adalah mesin pemanas yang saya katakan tadi. Ini adalah cold reservoir. Jadi ini reservoir itu apa? Semacam tampung ya, tampung hot. Ini ada reservoir itu adalah cadangan panas. Ini kondisi panas, ini kondisi dingin. Ini mesinnya. Artinya begitu ini diberikan panas, heat ya dengan sebelah panas. Lalu juga diberikan ke bagian cold reservoirnya. Tapi di sini ada juga yang keluar, ini sebagai energi. Ya. Ini yang kita sebut sebagai QH, itu adalah besarnya panas masuk, ini besarnya panas keluar. Nah, ini kerja yang dilakukan. Ya. Nah, nanti hubungannya ya seperti ini, efisiensinya adalah berapa kerja yang dikeluarkan dengan berapa panas yang masuk, ini sebagai efisiensi nanti. Ya. Jadi ketika W sama dengan QH, W dengan QH, artinya apa? Bahwa panas yang diserap itu semua dipakai untuk bekerja. Sehingga tidak ada panas yang diberikan kepada reservoir yang dingin. Coba Anda bisa bayangkan bahwa kalau W sama dengan QH, maka E-nya ini akan 1. Artinya apa? Panas yang diserap semua dipakai untuk kerja. Contoh begini. Yang diserap apa? Di motor Anda itu Anda menggunakan bahan bakar bensin. Bensin untuk menggerakkan mesin. Ya. Jadi ketika semua bensin itu semua dipakai untuk bekerja mesin, ya, maka itu efisiensi mesin Anda itu akan 1. Artinya apa? Tidak ada sisa bahan bakar. Nah, gitu. Tidak ada sisa bahan bakar. Jadi kalau tidak ada sisa bahan bakar, ya termasuk itu di knalpot Anda nggak akan keluar itu CO. Kan gitu. Karena apa? Semua itu dibakar. Jadi nggak ada sisa. Jadi nggak ada itu jelaga apa namanya yang warna hitam-hitam itu. Ya. Jadi itu pengertiannya. Nah, oleh karena itu efisiensi itu biasanya tidak pernah mencapai 1. Nah, ini. Jadi pasti kurang dari 1. Ya. Nah, maka pengertiannya adalah ini, efisiensi itu pasti 1 saya kurangi ini, Gj per QH. Ya, Gj apa? Panas yang dikeluarkan, rasionya dengan panas yang diserap. Ya. Jadi kalau ini tidak sama dengan 1 dan ini 1 sekarang, ini menggambarkan efisiensi mesin. Semakin besar efisiensi, maka mesin itu akan semakin baik. Karena efisiensi semakin besar, maka gas buang sisa, entah itu limbah, itu semakin kecil. Ya,
ini di otomotif. Nah, kalau dia kalau tadi kan itu kan pemanas ya, kalau pendingin ya nanti tinggal dibalik saja. Ya. Nah, ini siklus Carnot ya. Saya pikir sama. Ya. Ini seperti apa yang ada di SMA. Dan seterusnya. Oke, mungkin nah ini implementasinya pada ini hanya sekedar contoh saja. Ini adalah AC. Ya. Ini adalah refrigerator. Apa itu? Pemanas. Ya, atau mungkin yang lain. Contoh-contoh yang lain. Nah, ini prinsip koefisien dari atau koefisien apa namanya performa itu performa apa istilahnya kalau performa unjuk kerja ya, unjuk kerja yang menyatakan itu sekali lagi adalah baik itu refrigerator maupun unjuk kerja untuk melihat dari efisiensi tadi ya, refrigerator ya, ini pendingin, mesin pendingin, refrigerator itu mesin pemanas, atau head pump itu kayak hair dryer Anda itu kan pompa pemanas itu hair dryer. Nah, ini yang wanita suka pakai ya. Nah, ini hanya apa namanya contoh-contoh soalnya saja, saya pikir bisa Anda pelajari sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah coba Anda lihat ini ya. Jadi ini S. Ini kalau Anda lihat ya persamaannya ini unavailable. Kerja yang unavailable itu adalah T0 sekali. Delta S itu universe itu adalah termasuk sekeliling. Artinya ini balok S. Kalau ini kan dia mencair. Ya, menjadi entah itu cairan air atau apa gitu ya. Nah, delta S itu adalah entropi. Ya. Ketika es ini mencair maka entropinya naik. Tapi ketika air itu membeku maka entropinya itu akan menurun. Nah, ini saya jelaskan entropi ini kira-kira begini. Entropi itu antara es dengan air itu memiliki densitas yang berbeda, massa jenis yang berbeda. Ya. Nah, yang densitasnya tinggi tentu dia akan memiliki kerapatan partikel yang lebih tinggi. Nah, kerapatan partikel atau jumlah partikel itu sangat berpengaruh nanti terhadap entropi. Semakin besar partikelnya, maka entropi itu akan meningkat. Kalau dia menurun, dia akan negatif. Ya, delta S-nya itu negatif. Jadi sekali lagi, entropi itu sebenarnya gini deh, saya ambil contoh begini. Jakarta itu penduduknya berapa juta sekarang itu? Ya, oke lah, katakanlah 12 juta. Ya, dengan areal yang sekian 12 juta itu padat gitu ya. Artinya ketika jumlah penduduk Jakarta itu akan semakin bertambah dan bertambah, maka entropi itu akan naik. Loh, kalau begitu entropi itu apa? Entropi itu adalah membahayakan suatu keteraturan. Oke ya. Keteraturan. Kalau partikel itu keteraturan gitu ya. Jadi ketika partikel itu teratur, maka apa? Entropinya kecil. Kalau partikelnya itu sama, entropinya kecil. Tapi kalau di dalam wadah itu ada partikelnya, ada oksigen, ada hidrogen, wah, itu membuat entropinya akan semakin tinggi. Anda bisa bayangkan, sudah penduduknya padat, manusia ini dari sisi suku, agama, asal daerah macam-macam itu tumplek ada di Jakarta. Maka apa? Keteraturan di Jakarta memang sangat tinggi karena entropinya tinggi. Ya. Saya memberikan kuliah mahasiswa misalkan satu kelas ini di biologi itu tahun 42.
saya lebih senang mengajar 10 mahasiswa aja. Gitu. Karena apa? Semakin banyak mahasiswa, semakin pusing kita menangani, kan gitu. Ya, nah, kira-kira gitu. Nah, Anda bisa berpikir, penduduk Indonesia itu semakin tambah atau semakin sedikit? Nah, ini biologi nih. Gimana nih, Esi? Putih? Semakin tambah, Pak. Makin tambah. Loh, kalau makin tambah apa konsekuensinya? Hah? Semakin teratur atau semakin nggak teratur? Semakin nggak teratur. Makin sulit diatur, semakin nggak teratur. Kalau semakin tidak teratur, maka tingkat kekacauannya akan semakin tinggi, daya saingnya akan semakin tinggi, kehidupan akan semakin berat. Jadi tugas Anda beda dengan apa yang saya alami sekarang. Ya, tugas Anda ke depan bahwa di depan Anda nanti itu akan lebih berat karena apa? Entropinya semakin tinggi. Nah, gitu ya. Oke. Di tubuh kita kemarin terserang apa? Virus COVID. Udah gitu COVID, ada virus yang lain. Tubuh kita nggak hanya COVID saja, ada virus lain. Wah, semakin buyang gitu ya. Oke, mungkin sore ini itu aja dulu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, saya umumkan sekalian ya. Ini yang mata kuliah lain sudah selesai ujian, pekan UAS. Siapa nih yang ngomong? Sudah selesai habis semua, Kesi?